Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham ASUS kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham S Hardware ini. Jadi dari kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan perlengkapan rumah tangganya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan memiliki 208 retail. Terus untuk terkait kasus hukum, setelah membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ASUS. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh kawan lama sebesar 59,97%, Kuncoro Wibowo sebesar 0,00%, masyarakat sebesar 39,86%, dan treasury sebesar 0,17%. Dan dari segi pendapatannya kita bisa lihat untuk secara kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 8,1%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 8,1%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 23,1%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 24,5%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 22,3%. Dan dari segi modalnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 8,14%, jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan memang lebih turun lagi ya di zaman sebelum COVID. Terus untuk dari segi EPS-nya di 32 dan membuat PER-nya di 44 kali. Dan dari segi book value sekarang di 286 dan membuat PBV-nya di 4,97 kali. Dan kalau kita lihat secara PBV, ini merupakan PBV yang paling rendah tetapi masih di atas angka 4 ya. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,51 kali, dan ini bagus, yang dimana DR-nya masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 11,3%, dan dari segi ROA-nya di 7,48%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1420, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1200. Jadi masih memiliki margin of safety minus 15%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya masih sangat wajar ya, mereka bergerak di sektor retail dan masih pandemi. Terus untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga dua sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk S Hardware ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASUS ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamental ini masih sangat bagus, tetapi secara valuasi untuk saham ini masih over value. Jadi itu membuat saya tidak tertarik untuk invest di saham S Hardware ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.